Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, Menangkap Ruang. Dan hari ini kita ada di Golden Park 3 Serpong. Bicara masalah fasilitas, menurut pribadi fasilitas itu merupakan hal yang sangat penting ya. Karena kalau rumah itu bisa kita renovasi, tapi kalau fasilitas ya kita nggak bisa buatnya sendiri. Dan di Golden Park 3 ini mereka ada fasilitas yang sebenarnya cukup komplit ya. Ada kolam renang, dan ada kolam renang untuk dewasa, ada yang untuk anak-anak juga. Dan selain itu nanti marketing office-nya itu bakal jadi sport club. Tapi selengkap apa sport clubnya ya aku juga belum tahu. Dan selain kolam renang dan sport club, mereka juga ada beberapa playground, beberapa alat olahraga juga. Selain itu mereka juga punya fasilitas jogging track yang cukup panjang sih dan berada di sebelah sungai. Jadi kalau pagi ini pasti adem banget. Selain itu di sini juga ada kursi buat memandangi sungai. Kalau bahas lingkungan itu sama seperti fasilitas, kita nggak bisa buat lingkungan itu sendiri. Dan di Golden Park 3 ini sebenarnya lingkungannya cukup asri ya. Jadi posisinya itu di sebelah Sungai Cisadane dan masih banyak pepohonan. Kalau pagi itu pasti adem banget, tapi kalau siang kayak gini, ini lumayan banget sih panasnya. Tapi lingkungan di Golden Park 3 ini sebenarnya belum cukup jadi ya. Jadi kalau kita keluar perumahan itu belum ada apa-apa, belum ada ruko-ruko, belum ada yang jualan-jualan. Jadi ya itu cukup sulit juga ya. Kalau mau pesan GoFood juga mungkin cukup jauh dari mana-mana. Dan pertanyaannya kalau rumah di samping sungai gini, ini pasti pertanyaannya apakah ini banjir? Kalau aku lihat sih sebenarnya posisi rumah ini cukup jauh ya dari sungainya. Permukaan air itu nggak sampai setinggi permukaan dari perumahan ini. Aku buat video ini itu ya bisa dibilang saat musim hujan, yang setiap malamnya itu hampir setiap hari itu hujan, setiap malam itu hujan. Dan sekarang itu permukaan air sungainya itu masih cukup jauh dari permukaan dari perumahan ini. Berhubung di bulan puasa dan di luar panas banget, untuk masalah akses kita bahas di sini. Jadi untuk masalah akses, Golden Park 3 ini sebenarnya berada di jalan yang cukup besar, yaitu Jalan Lingkar Selatan. Jalurnya emang cuma 2 jalur, tapi itu cukup lebar. Nah, kalau kita mau ke Golden Park 3 ini, kita lewat tol Jakarta Serpong. Nanti kita keluar di Rawabuntu. Dari Rawabuntu sebenarnya cukup jauh. Posisi detailnya nanti aku taruh di deskripsi. Di Golden Park 3 Serpong ada beberapa tipe rumah. Yang pertama ada Airin, ada Oriza, ada Rea Premium, dan yang terakhir ada tipe Luna. Dan tipe Luna ini adalah tipe tertinggi, dan nanti kita akan bahas terkait tipe Luna tersebut. Oke teman-teman, kita udah ada di depan atau di area carport dari rumah tipe Luna. Ini adalah rumah tipe tertinggi, jadi teman-teman bisa lihat fasad dari tipe Luna ini itu modelnya seperti rumah minimalis, tapi terdapat permainan maju mundur di balkon lantai 2-nya. Dan di sini penggunaan warna atau pemilihan warna yang digunakan di tipe Luna ini menggunakan warna yang cenderung gelap, menggunakan warna abu-abu, hitam, dan coklat seperti kayu seperti ini. Namun terdapat permainan aksen warna krem di lantai balkon lantai 2-nya. Untuk carport di area tipe Luna ini cukup mungkin bisa 2 mobil. Jadi lega sekali ketika teman-teman punya kendaraan yang cukup banyak. Tidak hanya itu, di samping area carport masih tersisa area taman. Jadi teman-teman bisa membuat rumah teman-teman itu terlihat asri. Oke, kita langsung ke area terasnya. Di sini terdapat perpindahan atau transisi dari area carport dengan area teras menggunakan 2 anak tangga. Di sini ada satu area lebih, area santai. Di sini teman-teman akan dapat, karena di sini tipe Luna ini berada di area hook. Jadi teman-teman akan dapat area ini. Kalau misal di area yang biasa, mungkin teman-teman tidak akan dapat. Setelah itu kita akan bahas area dalam rumahnya. Oke, kita sudah masuk di dalam rumah tipe Luna. Dan sekarang kita langsung disambut oleh area living room. Oke, kita di area living room. Di sini areanya nggak terlalu luas, tapi kita terasa cukup lega karena yang pertama pencahayaannya cukup dan penempatannya di sini cukup efektif. Karena di sini ada penempatan satu sofa yang desainnya cukup minimalis dan beberapa meja kecil. Di sini ada beberapa ambalan. Jadi di sini tujuannya untuk menaruh beberapa hiasan-hiasan. Karena di sini ada lampu expose. Jadi ketika teman-teman menaruh sesuatu yang kurang rapi akan terlihat di sini. Oke, ini untuk living room. Sekarang kita bergeser ke sebelah kiri. Ini adalah dining area.
kita sekarang ada di dining areanya, dan di sini ada penempatan satu area service ya. Nah, tapi ini sebenarnya opsional karena nanti untuk kitchen areanya ada di belakang. Kita bahas dulu terkait dining areanya. Di sini untuk desainnya cukup simple karena ada penempatan hanya satu meja dan 4 kursi aja. Dan di sini temanya masih sama, menggunakan tema monokrom, didominasi warna abu-abu. Di sini ada beberapa rak yang tujuannya untuk menaruh beberapa hiasan atau enggak buku di sini, dan juga ada pajangan-pajangan. Di sini membuat suasananya jadi nggak polos-polos banget. Nah, untuk di show unit ini, kamar yang pertama ini didesain sebagai ruang kerja. Ya, teman-teman tahu kan kita selama ini masih sering untuk WFH. Jadi ini didesain tempat kerja. Di sini didesain dengan ada penempatan meja dan beberapa rak dan tempat penyimpanan. Nah, di sini penting sekali untuk menyimpan barang dan menambah space untuk penyimpanan kita. Tidak lupa di sini ada satu area untuk pencahayaan. Nah, dari depan tadi sudah terlihat bahwa untuk area pencahayaan ini cukup besar sehingga kebutuhan cahaya di ruangan ini sangat cukup. Sudah selesai di kamar di lantai 1, kita langsung keluar dan kita coba bahas untuk kamar mandi di lantai 1. Oke, untuk toilet di lantai 1 ini memanfaatkan ruangan di bawah tangga. Jadi untuk posisi kamar mandinya itu agak sedikit turun ke bawah tangga sini supaya lebih nyaman untuk masuknya. Untuk kamar mandi ini tidak terlalu luas, namun sudah ada shower dan klosetnya. Oke, mungkin kita akan naik ke lantai 2. Oh ya teman-teman, sebelum kita naik, kita bahas dulu yang bagian luar karena di sana ada kitchen area. Oke, di sini adalah area kitchen dan di sini juga masih ada terdapat beberapa sisa tanah yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman menjadi taman atau enggak area bermain anak. Untuk kitchen areanya simple saja, hanya seperti ini. Tapi nanti bisa teman-teman tambahin ada kabinet-kabinet dan lain-lain. Di sini juga masih ada satu kamar untuk pembantu rumah tangga dan satu kamar mandi untuk pembantu rumah tangga. Oke. Kita rasa cukup, kita akan naik ke lantai 2. Ini adalah tangga untuk naik ke lantai 2. Nah, di sini penting juga ini, teman-teman, kalau misal tangga dengan railing ini juga penting ketika mempunyai anak kecil yang dia udah mulai explore naik ke lantai 2. Nah, itu penting untuk sebagai pegangan atau enggak untuk orang tua yang mau naik jadi lebih aman. Nah, teman-teman, kita berhenti sejenak di tengah tangganya. Nah, di sini area tangga ini saya cukup suka dengan desainnya dan pencahayaan yang ada di sini. Karena area tangga ini sudah cukup pencahayaannya dan desainnya tidak polos. Jadi di sini ada desain kayak motif kayu yang disusun miring-miring. Nah, seperti itu. Jadi dari bawah hingga ke atas terasa tidak polos dan tidak cuma cat aja. Rumah tipe Luna ini didesain di lantai 2 ada 2 kamar dan 1 kamar mandi. Sekarang kita masuk ke kamar anak. Untuk masuk kamar anaknya, jadi di sini desainnya tidak terlalu kaku. Jadi di sini dibuat senada dengan warna di lantai 1, yaitu menggunakan warna abu-abu. Namun di atasnya terdapat permainan kayu-kayu berwarna krem. Dan juga ini penting banget untuk teman-teman memanfaatkan satu ruang kecil, yaitu penempatan lemari dan kasurnya berhadapan. Jadi ini bisa meminimalisir atau mengurangi penggunaan area teman-teman untuk kamar yang berukuran kecil. Untuk kamar anak ini tidak lupa juga masih dilengkapi dengan satu jendela yang besar, dan ini jendela ini akan terhubung dengan balkon. Jadi kita bisa keluar di sini dan berada di area balkon. Selain itu, di sini ada meja juga untuk melakukan aktivitas belajar ataupun nanti bisa dimanfaatkan untuk tempat dandan. Ini adalah kamar yang terakhir. Ini adalah kamar utamanya. Di sini kamar utamanya cukup luas, dan tidak hanya itu, di kamar utama ini sudah dilengkapi dengan kamar mandi yang terconnecting dengan pintu yang lain di area depan. Setelah itu di sini juga masih tersisa tempat kecil untuk adanya wardrobe. Cukup unik ya penempatannya. Hanya itu, di sini juga sudah disiapin tempat untuk kita naruh televisi. Jadi ketika kita santai-santai bersama pasangan, kita bisa pasang televisi. Jadi tidak bosan gitu sambil ada tema ngobrol. Ya, ini untuk area televisinya. Ini untuk area kamar mandi.
Nah, ini untuk area kamar mandinya. Seperti yang saya bilang tadi, untuk area kamar mandi ini cukup besar, cukup lega. Sudah ada wastafel, ada kloset, dan ada showernya. Di sini juga terconnecting dengan pintu yang menghubung ke area depan tangga tadi. Ini. Jadi, secara tidak langsung kamar mandi ini bisa digunakan di kamar utama ataupun untuk kamar anak. Oke, ini adalah area balkon yang terhubung dengan kamar anak. Jadi kamar utama ini terhubung dengan balkon yang terhubung dengan kamar anak, di mana ini bisa dijadikan sebagai ruang santai atau ruang berkumpul dengan keluarga di sore hari. Akhirnya selesai juga. Oh iya, kayaknya saat ini kita mulai bahas harga nih. Gimana ini harganya? Nah, ini tadi gue udah minta ya brosur sama price listnya. Untuk harganya sendiri tuh ada dua tipe, dua cara bayar, itu cash keras sama KPR. Untuk yang cash keras itu yang paling murah di harga 636 juta. Luas tanah 50, luas bangunan 31. Ini yang tadi yang satu lantai, bukan yang kita review tadi. Terus kalau yang paling mahal, yang kita bukan yang kita review juga tadi ya. Yang paling mahal ini di harga 1,8 M untuk cash kerasnya, dan untuk KPR expressnya itu di 2,7 M. Dan itu luas tanahnya 134, luas bangunannya 90. Oke, setelah setengah hari nge-review perumahan Golden Park 3, sekarang saya untuk buat kesimpulan. Dari aku dulu kali ya. Oke, boleh. Kita mulai dari pertama yang gue bahas tadi, akses. Akses sebenarnya cukup mumpuni. Terus yang kedua, masalah lingkungan. Lingkungan ya memang masih agak sepi ya, tapi aku yakin 2-5 tahun ke depan ini pasti akan rame. Karena di sekitar Golden Park 3 itu juga banyak perumahan. Terus yang ketiga itu masalah fasilitas. Fasilitas mungkin yang kolam renang doang tadi yang agak terbuka ya, tapi kayaknya nanti seiring berjalannya waktu itu akan ditutup juga sih. Terus yang desain rumah sebenarnya aku suka karena dia cahayanya itu tiap ruangan dapat cahaya gitu, dan ya cukup minimalis lah dan cukup kekinian lah untuk rumahnya. Memang secara panjangnya itu nggak terlalu panjang ya, jadi dia lebih melebar gitu. Itu menurut gua. Menurut lu gimana kesimpulannya, Dan? Kalau gue sih, kalau terkait fasilitas itu dia udah cukup. Seperti pada perumahan pada umumnya, ada tempat olahraga, renang, dan tempat bermain, itu udah cukup banget sih. Tinggal bagaimana penataannya nanti. Mungkin karena ini kan masih berkembang terus ya. Terus yang kedua terkait desain, untuk rumahnya menurut gue cocok banget untuk milenial dan kolonial, jadi masih nggak masalah, masih cocok banget. Terus penempatan ruangannya, terus penataan ruangannya mungkin bisa dicontoh juga yang ada di Youtube ini. Terus yang ketiga terkait harga. Harga ini mungkin agak berat untuk milenial untuk menggapai harga yang terendah. Tapi ya untuk harga itu relatif, itu menyesuaikan kemampuan masing-masing dan keadaan di lingkungan tempat yang ingin kita beli. Iya sih, relatif sih harga, tapi mahal sih. Oke lah. Oke, itu aja kesimpulannya. Kita akhiri video ini. Aku Adriansyah. Dan saya Adam Mardian. Terima kasih sudah menonton.